Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang bisa bertemu lagi, berjumpa kembali dengan teman-teman semua di malam hari ini. Ya, ini adalah pertemuan pertama untuk semester kedua, ya, untuk semester kedua untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Eh Mohon maaf, ini tulisannya juga masih nggak bisa terbaca lagi. Ini harusnya untuk materi pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kenapa kok tulisannya nggak bisa dibaca ya? Ini ada. Oke. Ya, jadi seperti biasa untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan berdoa, ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, yang akan kita eh, pelajari bersama nanti itu bisa memberi manfaat pada kita semua, ya. eh Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk kawan-kawan yang masih mencoba untuk bergabung, nggak apa-apa, silahkan. Terus diusahakan untuk bergabung. Sementara untuk teman-teman yang barangkali seperti biasa ada keperluan atau apa sambil kita belajar, nggak apa-apa, silahkan untuk mengerjakan kegiatannya ataupun juga mengerjakan kesibukannya yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, ya, sambil kita belajar bersama-sama, ya. Belajar harus dengan senang. Kalau dengan senang biasanya bisa cepat masuknya. Baik. Untuk mengawali untuk mengawali pelajaran ini pun juga karena ini masih suasananya uh, Lebaran, mungkin katanya Lebarannya sudah habis, tapi bulan Syawalnya masih ada, ya. Bulan Syawalnya masih ada. Jadi untuk itu saya selaku pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf minal aizin wal faizin. Saya mohon apabila ada salah dalam hal ucapan, perilaku ataupun hal-hal yang lain kepada teman-teman, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, ya. Nah, eh ya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan semua untuk di semester yang baru ini. Eh, nah, untuk pertemuan kita ini, mohon maaf ada beberapa kata yang di atas ini yang tidak bisa terbaca, saya mohon maaf karena ini nggak tahu ini bawaannya dari sananya nih, nggak bisa dirubah. Saya udah coba rubah tapi ternyata juga tetap nggak bisa. Eh, nah, untuk semester ini, jadi saya hanya sedikit mereview kembali kawan-kawan bahwa dalam 1 tahun ini kita akan membahas tentang 10 tema, ya. 5 tema sudah kita selesaikan pada semester yang sebelumnya. Nah, untuk eh, semester kedua ini kita akan menyelesaikan untuk 5 tema yang lain, yaitu ada yang keenam, yaitu tema ekonomi, tema kesehatan, tema kesenian, transportasi, dan tema sosial. Nah, eh, sebagai informasi juga untuk teman-teman, untuk mulai semester ini antara angkatan ketiga, kelas A dan kelas B, kita gabungkan menjadi satu karena ada banyak pertimbangan. Tentunya pertimbangan ini demi kebaikan teman-teman semua, ya. Salah satunya adalah supaya
kita mengharapkan sebagai pengurus dan juga guru maupun pengajar dari KPC ini, kami sangat berharap antara antar peserta didik untuk KPC khususnya di angkatan kedua ini tidak terpecah, tidak terpola atau tidak tidak terkotak-kotak menjadi yang ini kelas A, oh yang kamu kelas B, jadi tidak ada hubungan. Nah, maksud saya kita gabungkan supaya semua saja, baik itu yang awalnya kelas A dan kelas B, itu merasa menjadi satu keluarga, menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari angkatan 3 kejar paket C Taiwan, ya. Jadi kita sangat berharap teman-teman tidak ada lagi pengkotak-kotakan bahwa saya kelas A, yang kamu kelas B, sehingga ada perbedaan, harus ada sikap dan hubungan yang berbeda antara kelas 1 dan yang lain. Jadi biar satu, bahwa kita itu sama-sama warga, sama-sama siswa KPC, yaitu untuk angkatan 3. Oke, teman-teman ya. Itu salah satu pertimbangan yang menjadi pertimbangan dari kami untuk menyatukan kelas. Yang berikutnya tetap mengenai materi yang akan kita bahas, teman-teman. Mengenai materi yang akan kita bahas, ya, kita masih ada 5 pokok bahasan lagi, yaitu 5 tema yang akan kita diskusikan selama 1 semester ke depan, yaitu tema ekonomi, tema kesehatan, kesenian, transportasi, dan yang terakhir adalah tema sosial. Kemudian informasi yang berikutnya, teman-teman, untuk perihal untuk rapot, ya, kita mohon maaf masih harus menunggu karena ada beberapa nilai yang belum masuk, ya, ada beberapa nilai yang belum masuk, sehingga harus, ya, mau tidak mau kita harus tunda sampai semuanya terkumpul, ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak menjadi pengaruh, tidak mempengaruhi kita dalam belajar, ya. Nah, terus kemudian juga ada banyak perbaikan yang coba kita lakukan untuk untuk khususnya terhadap materi-materi, terus kemudian terhadap pengorganisasian dari KPC ini, yang bertujuan supaya nanti KPC bisa tambah baik lagi, tambah bagus, ya. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang masih belum menyerahkan dokumen untuk pendaftaran teman-teman ke dinas, ya, untuk pas foto maupun fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Kalau nggak salah ada 4 lembar minimal, ya, itu tolong untuk segera diserahkan atau dikumpulkan. Baik, kita kembali ke materi kita untuk bahasa Indonesia. Pada semester yang lalu kita sudah banyak sekali mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kita selesaikan. Nah, untuk yang mulai pada pertemuan hari ini, kita akan memulai lagi untuk materi yang baru. Sebetulnya sih tidak seluruhnya baru, teman-teman, ya. Sebetulnya tidak sepenuhnya baru, ada beberapa hal yang mungkin kita mereview dan juga akan lengkapi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang memang di sini nanti akan kita tambahkan, ya. Yang akan kita tambahkan. Nah, yang pertama di sini, subtema yang pertama masih tentang tema tema kita
tentang ekonomi, yaitu yang pertama adalah ini seharusnya temanya, subtemanya yaitu tentang eh subtemanya mestinya ini tentang bagaimana memberikan, ya, yang pertama subtemanya adalah bagaimana mendengarkan dan menyimpulkan isi dari sebuah informasi, ya. Oke. Ini adalah subtemanya nanti dari tema yang keenam. Yang pertama adalah mendengarkan dan menyimpulkan isi dari sebuah informasi. Kemudian subtema yang kedua adalah memberikan dukungan pada sebuah isi artikel. Ya, kita akan mendiskusikan bagaimana memberikan dukungan yang baik pada sebuah artikel. Ingat, seperti halnya yang mungkin juga sudah sering kita temui, kita sudah sering berhadapan dengan dengan laptop, dengan HP, dengan smartphone, ya, yang semuanya terhubung dengan internet. Segala sesuatu informasi sekarang itu mudah untuk kita baca, kita buka, dan kadang sering kita juga lihat di banyak berita-berita yang disampaikan melalui media-media sosial maupun media informasi yang lain, itu disediakan tempat atau bagian yang memang terbuka bagi kita untuk memberikan opini, memberikan saran, memberikan tanggapan, ya, tentang sebuah isi berita. Nah, kita coba nanti belajar, ya, bagaimana memberikan dukungan yang baik dari sebuah isi artikel. Nah, kemudian yang subtema yang ketiga yaitu bagaimana menulis paragraf argumentatif. Ingat, pada pertemuan di semester yang satu kita juga sudah mendiskusikan jenis-jenis paragraf berdasarkan dari isinya, ya. Ada yang pertama ada paragraf naratif, kemudian ada paragraf persuatif, ada argumentatif, ada deskriptif, ada ekspositif. Nah, yang kita akan diskusikan berikutnya adalah bagaimana menulis atau bagaimana membuat sebuah paragraf argumentatif. Kalau naratif, saya yakin teman-teman juga sudah sering pakai pada tugas-tugas yang sebelumnya mengenai cerita. Itu kebanyakan saya baca teman-teman banyak menggunakan paragraf naratif, ya, paragraf naratif. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah mendiskusikan bagaimana kita menyusun sebuah paragraf deskriptif, ya, paragraf deskriptif. Kemarin juga di soal UAS, ya, di semester yang satu juga sudah saya tanyakan juga di sana bagaimana cara menulis sebuah paragraf deskriptif dengan model contoh, ya, dengan model contoh. Akan tetapi dari hasilnya ada beberapa teman yang, ya, mungkin karena nggak masuk atau mungkin karena pas tidak mendengarkan, pas tidak memperhatikan, jadi ada beberapa jawaban yang masih meleset, belum sesuai dengan kaidah penulisan yang sudah kita diskusikan, ya. Nah, sekarang yang nanti subtema yang ketiga dari tema yang pertama adalah bagaimana menulis paragraf argumentatif, dan subtema yang terakhir dari tema yang pertama di semester yang kedua ini yaitu bagaimana membaca dan mengidentifikasi sastra Melayu klasik. Sebetulnya sebelumnya juga sudah kita singgung mengenai karya sastra yang klasik, karena kebanyakan untuk yang di kita itu karya sastra klasik itu atau yang model yang lama itu kebanyakan Melayu, ya, kebanyakan Melayu, ya. Oke.
untuk masalah jawabannya meleset atau tidak, sebetulnya nanti akan saya hasilnya dari teman-teman itu nanti saya akan bagikan maunya nih. Ya, dari ketika pertemuan nanti hasilnya akan saya bagikan nih. Mulai tugas-tugas yang pertama, kedua, ketiga itu maunya saya bagikan. Ya biar tahu juga salahnya di mana, benernya di mana. Itu pun kalau teman-teman menghadiri pertemuan tatap muka langsung nanti ya. Baik. Yang berikutnya teman-teman tentunya teman-teman masih ingat tentang definisi mendengar ya. Jadi teman-teman perlu ingat kembali bahwa definisi dari mendengar aktif itu mendengar itu sendiri itu pengertiannya adalah bagaimana bentuk kegiatan menyerap informasi. Jadi adalah suatu bentuk kegiatan menyerap informasi yang diungkapkan atau dibacakan oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi mendengar itu menyerap informasi intinya, ya. Nah, bagaimana mendengar aktif? Pada pertemuan terdahulu pertama kali yang kita diskusikan adalah tentang bagaimana mendengar aktif, bahwa mendengar aktif itu memang sengaja kita kegiatan mendengar, kegiatan menyerap informasi memang sengaja kita lakukan. Jadi dengan kesengajaan, bukan berbeda dengan mendengar pasif. Jadi mendengar pasif itu ya hanya mendengar saja tanpa ada persiapan dan tanpa kita niatkan untuk memang menyerap informasi. Nah, kita juga perlu ingat juga supaya mendengar atau proses menyerap informasi itu bisa kita dapatkan dengan baik, kita harus persiapkan beberapa hal, mulai dari kondisi emosi, kemudian juga konsentrasi, kemudian juga suasana, ya, kemudian juga bagaimana kita menghilangkan atau mereduce atau mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu dari kegiatan menyerap informasi kita, dan bagaimana kita juga bisa menyediakan mungkin alat-alat bantu supaya nanti kita mudah untuk mengingat, misalkan untuk catatan, alat tulis, alat perekam dan sebagainya. Itu kita persiapkan sedemikian rupa supaya proses dalam proses menyerap informasi atau proses mendapatkan informasi itu bisa kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Ya. Kemudian berikutnya pengertian berita, mendengarkan berita pun juga sudah kita diskusikan pada pertemuan yang sebelumnya, dan perlu saya ingatkan kembali bahwa unsur-unsur unsur-unsur yang harus kita selalu ingat supaya nanti itu kita terfokus, kita dalam penyerapan informasi itu bisa bisa kita atur secara sistematis, ya. Secara sistematis itu ya bisa terencana begitu, dan juga secara efisien kita dapatkan. Maka kita harus selalu ingat tentang unsur-unsur ini, yaitu 5W dan 1H. Ada 6 unsur: what, who, when, where, why, dan how. 5W 1H itu yang harus selalu kita ingat, harus selalu kita pakai sebagai unsur untuk mendapatkan sebuah informasi secara utuh dan lengkap. Ya, secara utuh dan lengkap. Siapa yang diberitakan, apa yang diberitakan, ya, kapan terjadinya kejadian yang diberitakan, di mana tempatnya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana hal itu bisa terjadi, ya. Nah, itu jadi 5W 1H itu yang harus selalu kita terapkan, kita pakai. Sebetulnya 6 unsur ini pun tidak hanya bisa kita pakai dalam penyerapan sebuah informasi berita, kawan-kawan, ya.
di dalam kehidupan kita, terutama misalkan di dalam tidak hanya di dalam hal penyerapan informasi, akan tetapi bisa kita pakai di setiap kegiatan di kehidupan keseharian kita. Ya, kita bisa pakai 5W 1H ini. Bahkan dalam pekerjaan pun, ya, dalam pekerjaan pun itu pun kita itu selalu harus selalu harus selalu melakukan semacam review atau semacam evaluasi yang kaitannya juga dengan keenam unsur ini. Nah, ini juga kalau saya dulu diajarkan bagaimana kita melakukan semacam metode untuk melakukan evaluasi tentang sebuah pekerjaan kita, ya, yaitu dengan menggunakan unsur 5W 1H ini. Dan ini memang lengkap digunakan di mana-mana. Nah, gitu. Digunakan di mana-mana. Bahkan bisa digunakan di setiap kegiatan yang dalam keseharian kita. Ya. Nah, jadi kalau kita selalu berpatokan atau selalu menggunakan keenam unsur ini dalam setiap kegiatan kita, maka kita akan menjadi orang yang teliti, akan menjadi orang yang cerdas, ya, akan menjadi orang yang efisien dalam melakukan sesuatu. Jadi selalu berpatokan atau menggunakan keenam unsur ini dalam setiap kegiatan keseharian kita. Nah, itu contoh misalkan ketika kita ketemu dengan kenalan atau kawan baru yang baru kita kenal. Nah, itu kita juga bisa terapkan ini, ya. Pekerjaannya dia itu siapa, pekerjaannya apa, ya gitu kan. Kapan misalkan dia lahir, kapan dia nyampe, ya, kapan dia kembali dan seterusnya. Di mana dia tinggal dan seterusnya. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan segala sesuatu tentang informasi, ya, segala sesuatu yang hubungannya dengan apapun itu selalu lengkap, ya, selalu lengkap. Sehingga ketika kita ketika kita mendapatkan atau misalkan bertemu dengan hal yang sama, itu kita akan mudah untuk mengingatnya. Ataupun misalkan ketika kita mendapatkan masalah, ya, maka kita akan mudah untuk mengingat mengingat informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, gitu. Ya, ini sih juga diajarkan juga untuk seorang detektif itu, ya. Jadi detektif ini harus selalu berpatokan dengan ini. Tahu kan detektif, teman-teman, ya? Ya. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Tapi intinya yang ingin saya garis bawahi adalah keenam unsur ini alangkah lebih baik selalu kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Berkenaan dengan apapun, kapanpun, itu selalu kita terapkan supaya manfaatnya banyak. Kita akan menjadi orang yang selalu awas, kita akan menjadi orang yang selalu teliti, kita akan menjadi orang yang selalu cerdas. Nah, gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kegiatan menyimpulkan, ya, menyimpulkan. Pengertiannya, ini mohon maaf tulisannya nggak bisa dibaca, tapi sebetulnya di sini adalah menyimpulkan, gitu, ya. Ini menyimpulkan. Apa yang dimaksud dengan menyimpulkan? Menyimpulkan adalah merupakan sebuah kegiatan yang mengikhtisarkan isi informasi, ya, mengejawantahkan, kalau bahasa Jawanya begitu, mengejawantahkan, mengikhtisarkan, ya, baik informasi tertulis maupun informasi yang diungkapkan secara lisan. Nah, gitu. Jadi sering kita dengar sebuah istilah menarik kesimpulan, ya, menarik sebuah kesimpulan.
Dari apa? Dari sebuah informasi. Informasinya, seperti yang juga sudah sering kita diskusikan, informasi itu bisa berupa tulisan, bisa berupa verbal, atau berupa lisan. Nah, oke, silakan, Neng, ya, silakan. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Jadi menarik sebuah kesimpulan itu merupakan kegiatan untuk mengikhtisarkan isi informasi, baik informasi yang tertulis maupun informasi yang tidak tertulis atau secara lisan yang telah kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah, nah ini menurut para ahli nih, menurut Hendrikus yang dikeluarkan di tahun 2003, ya. Selain menarik kesimpulan, langkah berikutnya kita adalah memberikan dukungan. Nah, dalam memberikan dukungan, nah ini pengertiannya dulu nih. Memberikan dukungan berarti adalah mengungkapkan sebuah persetujuan. Jadi kalau kita mendukung terhadap sebuah pernyataan, mendukung terhadap sebuah informasi, mendukung terhadap sesuatu hal, artinya adalah kita sebetulnya pada hakikatnya menyetujui akan hal itu, gitu loh. Tidak hanya menyetujui tapi juga memberikan support, memberikan dukungan, ya. Nah, di sini pengertian dari memberikan dukungan itu diartikan sebagai ungkapan persetujuan atas apa yang dilihat, didengar, ataupun dibaca. Oke, jadi sekali lagi, memberikan dukungan pada hakikatnya adalah kita memberikan persetujuan terhadap informasi itu. Nah, gitu. Ya. Nah, biasanya dukungan itu diungkapkan dengan kalimat. Umumnya nih, contoh, saya sependapat. Saya kira pendapat itu bisa digunakan. Atau misalkan mengingat kondisi, misalkan bisa digunakan mengingat kondisi bla 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 lah. Misalkan ada alasannya gitu, ada alasan-alasan yang kita sampaikan untuk mendukung persetujuan kita. Nah, gitu. Nah, berikutnya, selain menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, nah, kita juga harus memberikan pernyataan persetujuan kita atau dukungan kita dengan bahasa yang baik, yang santun. Dalam memberikan dukungan juga biasanya harus disertai dengan bukti dan argumentasi yang persuasif. Artinya argumentasi yang sedikit banyak itu bisa mengajak orang yang kita beri atau yang kita yang kita ajak untuk yang kita ajak untuk berdialog itu juga bisa tertarik, atau paling tidak itu juga merasa tertarik dengan argumen kita, gitu ya. Argumen yang persuasif, artinya argumen yang berusaha untuk membuat orang lain itu juga mengikuti, untuk percaya. Nah, gitu. Sehingga dengan demikian mampu persetujuan kita atau dukungan kita itu pun juga bisa atau mampu untuk meyakinkan orang lain, ya, meyakinkan orang lain bahwa yang kita dukung itu pun juga benar. Nah, gitu. Juga orang lain yang kita sampaikan ini, yang kita beritahu tentang persetujuan kita ini, atau orang yang kita sampaikan bahwa kita setuju untuk mendukung sebuah terhadap hal-hal yang kita dukung, itu juga bisa atau tertarik juga ikut mendukung. Nah, begitu, ya. Nah, oke. Mbak Gadis, kenapa? Mbak Puji? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau yang nggak bisa masuk, ya nggak apa-apa, ya. Baik,
Jadi begitu prosesnya teman-teman. Jadi ada kalanya ketika kita memberikan dukungan terhadap sesuatu itu pun juga kita sampaikan ke orang lain itu. Contoh, saya mendukung misalkan Mbak Gadis ya, misalkan memberikan sebuah pernyataan tentang suatu hal. Nah, kemudian saya mendukung pernyataannya Mbak Gadis. Nah, ketika mendukung pernyataan Mbak Gadis ini pun kadang-kadang kita juga sampaikan dukungan kita ini terhadap orang lain, orang ketiga misalkan. Nah, yang ada kalanya juga kita berharap supaya orang lain yang kita ajak untuk ngomong, yang kita sampaikan dukungan kita terhadap pernyataannya Mbak Gadis itu pun juga tertarik, juga mendukung juga gitu. Nah, tertarik untuk mendukung juga. Nah, itu artinya kegiatan memberi dukungan itu biasanya kegiatannya seperti ini, umumnya begitu. Ya. Bisa difahami teman-teman ya di sini? Jadi si A bilang dia menyatakan sesuatu, kemudian si B setuju, dan kadang-kadang persetujuan ini diungkapkan terhadap orang yang lain, si C misalkan. Nah, begitu. Yang kadang-kadang juga berharap si C ini juga menyetujui si B karena sependapat dengan A. Nah, gitu. Artinya B dan C, orang yang kedua dan ketiga ini akhirnya juga bisa sama-sama setuju, sama-sama mendukung terhadap pernyataan si A. Nah, gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan Mbak Nuri, kadang-kadang persetujuan terhadap sesuatu hal itu kita sampaikan dengan tujuan supaya orang lain yang juga mendengar persetujuan kita itu juga tertarik untuk mendukung kita. Nah, gitu. Sering kan kita lihat, sering kita juga temui misalkan di forum-forum seperti kayak Facebook, Twitter dan lain sebagainya, ada orang yang berkicau atau ada orang yang lempar status, entah itu nadanya sedih, entah nadanya senang dan seterusnya, itu ya termasuk kampanye gitu kan. Itu kan juga kampanye sebetulnya kan. Saya menulis sebuah status, harapan saya supaya apa? Orang-orang banyak yang baca dan orang-orang banyak yang setuju dengan mendukung saya, kan begitu, kadang-kadang begitu kan, ya enggak, sering enggak teman-teman seperti itu? Saya yakin juga seperti itu karena kadang-kadang menulis status itu supaya dilihat orang, ya kan, dan juga kadang-kadang juga orang-orang juga mendukung, kebanyakan kan begitu kan. Nah, kan kadang-kadang misalkan ada orang yang setuju dengan postingan itu dan dia memberikan alasan, ini jempol bagus, mudah-mudahan begini. Artinya kan juga supaya orang lain yang berikutnya yang membaca itu pun juga sepakat juga begitu kan. Nah, gitu. Nah, disinilah yang kita juga harus pintar-pintar, yang juga harus cerdas, bagaimana kita bisa membaca atau menelaah dari sebuah isi ataupun komentar, sehingga ketika kita sehingga kita bisa untuk berikutnya kita bisa menyimpulkan dengan baik dan memberikan dukungan dengan baik, nggak hanya asal ngawur. Karena begini teman-teman, karena sekarang kalau misalkan kita lihat pun juga banyak sekali orang-orang itu dengan mudahnya, dengan gampangnya itu memberikan kata-kata yang ngawur, entah itu bermasuk mendukung ataupun juga nggak setuju, kadang-kadang juga merendahkan, dan akhirnya ini menjadi polemik, orang menjadi nggak senang, orang menjadi benci, orang menjadi nggak suka, dan akhirnya ya saling. Nah, makanya untuk teman-teman semua yang saya anggap di sini adalah orang-orang yang berpendidikan, tentunya sebagai orang-orang yang berpendidikan itu tidak mengumbar mengumbar kata yang sembrono, mengumbar kata-kata yang bisa menyebabkan polemik. Jadi kita yang cerdas, kita yang terpelajar juga haruslah bersikap, terutama tidak hanya bersikap sebetulnya, tetapi juga bertindak, bersikap itu berdasarkan pertimbangan yang baik begitu kan. Jadi tidak mudah untuk
mengumbar perkataan, mengumbar kata-kata yang bisa menyebabkan permasalahan, baik menyebabkan orang lain itu juga saling bertengkar, itu kan akibat dari apa yang kita sampaikan, tapi juga jangan sampai mengundang masalah terhadap kita juga, gitu kan. Contoh nih, ada kalanya orang itu menulis postingan tentang ejekan, mengejek, maksudnya kadang-kadang juga mengejek ya, karena mungkin karena kenyataan begitu, gitu kan. Ada sesuatu hal ketika di kehidupan nyata begitu, dia merasakan sesuatu hal terhadap, ya, memiliki pengalaman yang nggak enak, gitu kan. Kemudian diposting. Nah, kemudian diposting itu kata-katanya juga kurang baik, dianggap menghina. Akhirnya apa? Ya mungkin karena waktu itu karena emosi saja, gitu kan. Akhirnya dilaporkan ke kepolisian, ada undang-undangnya yang melarang itu, akhirnya kena. Nah, itu. Jadi kita sebagai orang yang terdidik, ketika bersikap, ketika kita juga berbicara, menulis sesuatu pun juga harus dipikirkan masa-masa apa dampaknya, apa faedahnya, dan seterusnya. Oke? Nah, gitu. Jadi ketika kita memberikan dukungan pun juga jangan hanya asal jeplak atau hanya asal pokoknya saja, tetapi juga harus bisa memberikan argumen yang tepat, argumen yang baik, harus berdasarkan argumen-argumen yang benar. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, supaya kita dalam memberikan dukungan itu kita bisa bisa tepat, gitu, bisa pas. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang paling tidak itu ada 2 langkah yang harus teman-teman lakukan, ya. Nah, kalau misalkan ada orang penghina presiden, juga orang berpendidikan, ingat, orang yang memiliki pendidikan dengan orang yang benar-benar terdidik itu harus, sebetulnya pada hakikatnya harus ada perbedaan. Orang yang terdidik, orang yang berpendidikan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Mbak Ika, juga dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berkata-kata, bertutur kata, itu pun juga haruslah didasarkan atas banyak pertimbangan moral, pertimbangan norma, pertimbangan juga pengetahuan, dan seterusnya. Jika ada orang yang sebetulnya berpendidikan, akan tetapi ketika bertindak, berperilaku, bertutur kata kok memperlihatkan seperti halnya orang yang tidak berpendidikan, ya orang yang tidak berpendidikan, ya pada hakikatnya dia juga tidak berpendidikan juga. Nah, gitu. Ya, paham ya? Karena seperti yang saya sampaikan, pada hakikatnya orang yang berpendidikan itu juga haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang disandangnya, gitu. Wong sudah ngerti kok berperilaku seperti halnya orang yang nggak ngerti. Nah, itu kadang-kadang yang banyak sekarang itu orang lupa akan tanggung jawab terhadap pendidikannya, gelarnya, nah itu detailnya, dan seterusnya. Nah, itu. Oke, teman-teman ya, jangan diikuti orang-orang seperti itu. Wong salah kok diikuti, gitu. Ya jangan. Ya kalau misalkan diikuti semua kok begitu, ya sudah menjadi amburadul semua nanti. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, kembali ke diskusi kita, bagaimana proses memberikan dukungan yang baik itu biar pas, gitu ya, hasilnya, biar tepat hasilnya. Yang pertama adalah kita harus betul-betul melakukan, kalau toh itu artikel misalkan, kita harus baca dengan baik, kita harus pahami dengan baik. Kalau misalkan informasinya itu berupa berupa verbal, lisan, ya kita harus betul-betul dengarkan ya informasi itu dengan baik. Jangan sampai kita itu salah praduga, jangan sampai itu kita salah menyimpulkan. Nah, gitu. Karena kalau kita salah menyimpulkan dari hal-hal yang
dari informasi yang kita dapatkan itu ternyata nggak lengkap, maka itu juga akan menyebabkan kesimpulan kita salah, pemahaman kita salah, kesimpulan kita salah. Ketika kita memberikan dukungan pun, ketika kita memberikan alasan-alasan, bisa jadi juga salah, sehingga bisa jadi diketawakan orang nanti. Nah, begitu. Ini orang informasinya begini, kok ngomongnya begini, kok kok jaga sembung begitu, kok nyambung ya. Nah, ini kan juga bisa diketawakan orang. Ini menandakan orang-orang tidak berpendidikan, bukan orang yang terpelajar gitu. Beritanya begini kok ngomongnya begitu, memberikan komentar kok nggak nyambung, kok jauh dari ini. Nah, itu kadang-kadang begitu. Itu menandakan orang-orang yang tidak berpendidikan. Makanya fahami dengan baik. Caranya bagaimana bisa paham? Ya, kalau dia itu tulisan, baca semuanya dengan lengkap, dengan tetap berprinsip pada 6 unsur 5W1H tadi. Nah, gitu teman-teman. Ya, kalau salah paham, akhirnya berikutnya juga akan menjadi salah paham terus gitu, akan menjadi masalah, akan menjadi polemik gitu kan. Kesalahpahaman itu ya dari asal katanya salah paham. Dari kesalahan kita memahami akan menjadi masalah. Nah, gitu. Kebanyakan kalau sudah salah paham akan menimbulkan masalah, teman-teman. Nah, maka dari itu hindari jangan sampai kita salah paham. Bagaimana? Ya, memahami dengan sepenuhnya, memahami dengan baik-baik. Ya, memahami dengan sebaik-baiknya. Ya, gitu. Nah, yang kedua, setelah kita membaca dan memahami, maka kita lakukan identifikasi. Ya, identifikasi itu untuk mengidentifikasi, menelaah itu satu persatu. Isinya seperti apa sih? Ya, menelaah fakta ataupun juga pendapat yang muncul dalam sebuah artikel ataupun yang muncul dalam sebuah informasi, baik itu lisan maupun verbal, lisan maupun tulisan. Nah, begitu. Ya, kita harus betul-betul memahami, jangan sampai salah paham. Karena sering kita itu kesalahpahaman itu yang akan mengakibatkan bencana, kebanyakan begitu ya, akan menyebabkan masalah. Supaya tidak terjadi tidak menjadi masalah, tidak menjadi bencana, tidak menjadi hal-hal yang tidak inginkan, kita juga jangan sampai terjadi salah paham. Supaya nggak salah paham bagaimana? Ya, berarti kita harus betul-betul memahami duduk persoalannya, duduk permasalahannya, memahami benar tentang informasi yang muncul, yang diberitakan, yang diinformasikan. Nah, ada dua hal yang harus kita pisahkan di sini. Yang pertama adalah hal yang berupa fakta dan hal-hal yang berupa pendapat. Nah, ini kita harus betul-betul pahami di sini, teman-teman nih. Fakta, apa yang dimaksud dengan fakta, dan bagian mana nanti yang kita kelompokkan menjadi pendapat. Nah, gitu. Jangan sampai salah. Nah, gitu. Apa itu fakta? Fakta itu diartikan sebagai hal atau keadaan, kondisi ataupun peristiwa yang merupakan kenyataan yang betul-betul real terjadi, yang betul-betul nyata. Itu kita sebut fakta. Ya. Yang betul-betul terjadi. Ya. Itu adalah fakta yang tidak bisa diganggu gugat akan kehadirannya, akan terjadinya begitu. Itu fakta, real terjadi. Sementara kalau pendapat itu adalah pikiran atau anggapan tentang segala sesuatu yang telah diamati dan difahami. Jadi pendapat seseorang. Nah, ini. Jadi kita harus betul-betul bisa memilah mana yang fakta, mana yang pendapat. Jangan sampai kita itu menyimpulkan pendapat itu sebagai fakta. Ini akan jadi masalah gitu. Nah, dan ini sering sekali terjadi, ya. Mohon maaf saja nih, sering sekali terjadi. Ya, ada kalanya pendapat seseorang dijadikan fakta, kebenaran. Nah, padahal itu pendapat yang bisa jadi salah, gitu. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa membedakan mana fakta, mana pendapat, kita bisa
eh, kita bisa mendapatkan di sini, ya. Dengan demikian sebuah pendapat terungkap setelah ada proses pemahaman tentang segala sesuatu yang dikaitkan dengan sudut pandang tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau sudah kita memahami betul-betul mana faktanya begini, kalau menurut pendapatnya begini, ya kita harus setelah kita bisa mengelompokkan masing-masing, saya yakin kita akan bisa memberikan sebuah kesimpulan dengan tepat. Kalau sudah bisa menyimpulkan dengan tepat, dengan baik, dengan benar, maka ketika kita melakukan langkah berikutnya, baik itu mungkin mengomentari, kemudian juga memberikan dukungan, terus kemudian juga kalau misalkan nggak memberikan dukungan juga mungkin nggak sependapat dengan hal itu akan bisa dengan tepat, ya, dan benar, tidak menjadi polemik, ya, gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Ada yang disampaikan sebelum saya lanjutkan? Ya, jadi fakta itu adalah hal-hal yang betul-betul terjadi. Ya, kalau misalkan saya berikan contoh misalkan kelasnya sih sampai jam 10.30 ya. Jadi kenapa Mbak Gadis kalau sudah tanya kelas? Udah bosan ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Ya. Jadi, ya, untuk pertemuannya, untuk pergantian jamnya nanti akan saya jadwalkan. Karena kan kalau nanti terlalu malam-malam pergantiannya, saya takutnya teman-teman nanti udah saya ditinggal tidur gitu ya. Oke. Jadi nanti coba kita diskusikan ulang kapan, saya lihat jadwalnya nanti ya. Baik. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada subtema yang pertama tadi adalah, ya, ketika ada sebuah informasi, ketika ada sebuah ya, dikatakan informasi ya, berupa apapun, baik verbal maupun tulisan, ya, tolong difahami dengan baik, dibaca. Kalau berupa tulisan dibaca sepenuhnya, difahami dengan baik, ditelaah. Ya, kalau berupa lisan itu juga ditelaah dengan baik. Itu betul nggak yang dikatakan? Bener nggak itu yang disampaikan? Kita juga bisa compare dengan informasi-informasi yang lain gitu kan. Kemudian kalau kita sudah bisa memahami dengan baik, ya, maka kita bisa menyimpulkan dengan baik. Nah, berikutnya, kalau kita akan atau bermaksud untuk memberikan saran, memberikan komentar, memberikan dukungan dan seterusnya, kita juga bisa melakukannya dengan baik karena prosesnya baik tadi. Nah, begitu, ya. Sehingga tidak akan menjadi polemik atau tidak menyebabkan masalah yang baru, baik terhadap orang-orang yang membaca komentar kita dan juga terhadap orang-orang terhadap kita juga, terhadap diri kita sendiri yang memberikan komentar itu. Nah, gitu. Karena kan seperti yang mungkin teman-teman juga tahu ya. Jadi gara-gara komentar akhirnya ada yang nggak suka, ada yang nggak seneng, ya, terus kemudian dicari sampai ketemu. Nah, kemudian ya akhirnya terjadi tindakan-tindakan yang ya akhirnya mengarah ke kriminal begitu. Dan yang tentunya kita juga tidak mengharapkan hal-hal seperti itu. Makanya ketika bertindak, berperilaku, ya, berucap, kita pun juga harus pikirkan dengan baik. Nanti dampaknya bagaimana dan seterusnya. Ya, tentunya kita harus sebagai orang yang berpendidikan, orang yang terpelajar, kita juga harus selalu harus selalu
ya, melakukan segala sesuatu itu berdasarkan banyak pertimbangan gitu ya. Baik, berikutnya ini adalah bahasan yang lain yang baru gitu ya teman-teman ya. Tapi apa yang sudah kita diskusikan bisa difahami ya semua ya. Bisa difahami kan teman-teman ya, apa yang kita diskusikan, apa yang saya harapkan garis besarnya bisa difahami ya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, yaitu frase. Teman-teman tentunya juga sering dengar istilah ada frase, ada kalimat, ada paragraf ya, ada artikel, kemudian seterusnya gitu ya. Nah, saya juga sebetulnya mungkin sudah pernah singgung tentang ini. Nah, yang dimaksud dengan frase, supaya teman-teman lebih jelas ya, yang dimaksud dengan frase adalah kelompok kata. Jadi tidak hanya satu kata saja, tetapi kelompok kata, bisa dua kata atau lebih, yang menduduki sebuah jabatan di sebuah kalimat. Jadi frase ini bisa terdapat di dalam sebuah kalimat. Nah, begitu. Dalam kata lain, kalimat itu bukan frase. Jadi frase berbeda dengan kalimat. Nah, yang kedua, frase dibagi menjadi dua, yaitu ada frase verbal dan ada frase nominal. Nomina dan verba, itu frase. Ada dua jenis frase. Frase verba, yang dimaksud dengan frase verba, Mbak Nuri, saya sampai dengan detik ini tidak pernah menemukan kosakata yang sampai maksud dengan prosa. Tidak ada itu prosa, kecuali kalau prosa depannya P bukan F ya. Kecuali kalau misalkan orang Arab yang bilang prosa nggak bisa P tapi prosa ya. Tapi nggak ada prosa nggak ada ya. Jadi prosa adanya. Oke, paham ya? Nah, jadi frase gitu ya. Kadang-kadang belakangnya frase, kadang-kadang begitu, kadang-kadang frasa. Frase dibagi menjadi dua jenis, ada dua tipe, yaitu frase verba dan frase nomina. Nah, frase yang dimaksud dengan frase verba adalah kelompok kata yang memiliki suatu kata kerja sebagai predikatnya. Ya, jadi sekali lagi, frase adalah kelompok kata yang memiliki suatu kata kerja sebagai predikat. Contoh, kalimatnya begini, kepala sekolah segera mengumumkan agenda rapat. Nah, begitu. Jadi sebetulnya kalau di sini kata segera mengumumkan itu adalah frase. Nah, gitu. Ini adalah frase. Tapi di sini kelompok frase ini segera mengumumkan. Nah, itu sebetulnya kan segera itu hanya tambahan sebuah kata saja, tetapi di sini membentuk sebuah frase dengan kalimat dengan kata yang berikutnya, yaitu mengumumkan. Nah, mengumumkan ini kan dia adalah predikat, ya kan? Ini adalah predikat. Mengumumkan adalah sebuah predikat dalam kalimat ini, gitu kan? Tapi segera di sini ini adalah sebuah kata tambahan yang membentuk frase di sini akhirnya. Nah, segera mengumumkan. Nah, gitu kan? Kepala sekolah dia kan sebagai subjeknya, ya. Sebetulnya Kak, mengumumkan ini adalah verb-nya atau kata kerjanya, gitu kan? Sementara agenda rapat ini adalah objek yang dibicarakan, ya, yang disampaikan, ya, sebagai objeknya yang dikenai oleh predikat ini. Nah, cuma di sini ada kata segera. Nah, ini sebetulnya digabungkan dengan mengumumkan, dengan predikat ini disebut dengan frase verbal. Nah, gitu. Oke. Oke. Jadi kalau yang dimaksud Mbak Nuri itu prosa dengan frase, itu beda bahasan gitu ya. Prosa itu kan artinya karangan bebas, karangan berupa karangan, ya.
Jadi berupa yang namanya prosa itu di sana ada kalimat membentuk paragraf, paragraf nanti membentuk sebuah artikel, membentuk tulisan, ya artikel. Itu disebut dengan prosa. Tapi kalau frase itu bagian terkecil dari sebuah prosa itu sendiri. Karena frase ini ada dalam sebuah kalimat. Nah, begitu. Oke ya, paham teman-teman ya? Jadi frase ini bisa jadi ada di dalam sebuah kalimat. Nah, ini adalah frase verba. Frase verba itu salah satunya itu ada predikatnya. Nah, begitu. Oke, di sini ada predikatnya. Kata kerja sebagai predikat. Nah, sementara kalau yang dimaksud dengan frase nomina adalah kelompok kata yang memiliki suatu kata benda. Kata benda. Oke, contoh di sini buah-buahan yang dimakan dudu. Sebetulnya ini kan sebuah frase gitu kan. Buah-buahan yang dimakan dudu. Nah, ini jadi ada kata bendanya di sini. Buah-buahan. Ya, ini buah-buahan. Ini adalah kata bendanya. Ya, yang dimakan dudu. Nah, semua ini sebetulnya membentuk subjek. Buah-buahan yang dimakan dudu itu sebetulnya subjek. Nah, gitu kan. Dipetik langsung dari pohonnya. Dipetik itu menjadi predikat dari kalimat ini, ya. Dipetik langsung dari pohonnya. Nah, dari pohonnya itu adalah objeknya atau keterangannya di situ sebagai keterangan. Nah, untuk frase nomina ini yang dimaksud yang depan ini, kata yang di sini, ya, kumpulan kata-kata buah-buahan yang dimakan dudu. Nah, ini adalah frase nomina. Jadi cirinya adalah ada kata bendanya yang menjadi sebuah kumpulan dari kata-kata ini. Kalau yang verba itu berarti ingat ada kata benda, ada kata kerjanya, maksudnya saya ada kata kerja sebagai predikat, itu kan. Sementara kalau frase nomina itu adalah di sini ada kata bendanya, memiliki satu kata benda. Oke. Bisa difahami ya, teman-teman ya? Ini jadi ada frase nomina dan ada frase verba. Tolong bisa difahami perbedaannya. Ya, perbedaannya. Sama-sama frase tapi bedanya seperti apa. Oke? Nah, kita tentunya juga masih ingat apa yang dimaksud dengan kata dasar ya. Kata dasar itu adalah kata dasar dari sebuah kata. Itu jadi kata dasar itu ya belum ada awalan, belum ada imbuhan, belum ada sisipan. Itu yang dimaksud dengan kata dasar. Ya, contoh di sini kata dasar bagi. Ya, kalau sudah menjadi verba, ya, kalau sudah menjadi predikat begitu, kalau sudah menjadi predikat itu harus ada tambahan maupun akhiran. Contoh membagi. Ini kan berarti sudah menjadi predikat, sudah menjadi semacam kayak kata kerja gitu kan, menjadi kata kerja, membagi, ya, membagikan, berbagi, membagi-bagikan, terbagi, dibagi, ataupun juga dibagikan. Ini sudah membentuk verba, membentuk sebuah kata kerja begitu dari kata dasar bagi. Kalau bagi belum berarti apapun gitu kan, dia masih kata dasar, belum berarti apapun. Nah, cuman ini kalau tadi ini contohnya kata dasar bagi ketika mendapatkan awalan ataupun akhiran yang menjadi verbal. Yang menjadi verba artinya menjadi kata kerja. Itu seperti ini. Sementara kalau menjadi nomina, contohnya dari kata dasarnya bagi itu menjadi ini, bagian dan pembagian. Ini menjadi nomina. Arti nomina itu adalah dia menjadi sebuah kata benda. Gitu, menjadi sebuah kata benda. Ya, jadi
Oke, Mbak Nuri, jadi kata dasar itu juga kata-kata yang masih utuh, belum ada tambahan, belum ada sisipan, belum ada akhiran. Nah, kalau sudah ada tambahan, ada sisipan, ada akhiran, bisa membentuk verba, ada, dan bisa jadi juga bisa membentuk nomina. Kalau yang dimaksud dengan verba adalah dia menjadi kata kerja. Kalau nomina berarti dia menjadi sebuah kata benda. Membagi itu kan kata kerja kan, membagi. Ya, berarti dia aktif, membagi menjadi kata kerja. Membagikan itu juga kata kerja. Berbagi itu pun juga kata kerja. Membagi-bagikan juga kata kerja. Terbagi itu pun juga kata kerja. Dibagi juga kata kerja. Dibagikan juga kata kerja. Tapi kalau nomina, bagian, pembagian itu bisa kita sebut juga dengan semacam kayak kata benda begitu. Menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari apa, menjadi bagian dari ini, itu berarti kan bukan kata kerja gitu kan, tapi sebuah kata benda. Pembagian tanah, pembagian warisan, pembagian konokini, pembagian duit, pembagian itu kan berarti bukan kata kerja, dia bukan membentuk kata kerja, tapi membentuk nomina atau sebuah kata benda. Nah, gitu. Bisa difahami teman-teman ya. Apa yang dimaksud verba, apa yang dimaksud nomina bisa difahami teman-teman. Contoh lagi misalkan kata kerja kata dasarnya apa ya kira-kira. Misalkan kata dasarnya biasa. Ya, membiasakan. Kalau misalkan membiasakan, apakah pertanyaannya apakah termasuk verba apa nomina? Membiasakan. Kalau diberi awalan menjadi membiasakan. Verba, oke. Membiasakan. Verba apa nomina? Oke, verba. Kalau pembiasaan? Pembiasaan. Oke, nomina. Jadi teman-teman tolong bisa difahami di sini bagaimana apa yang dimaksud dengan verba, apa yang dimaksud dengan nomina. Apa perbedaan jika dari keduanya itu? Apa perbedaan, apa kesamaan kalau ada dari kedua hal itu? Untuk mempermudah kita mengingat. Ya, untuk mempermudah kita mengingat. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas ya? Apa yang dimaksud dengan nomina, apa yang dimaksud dengan verba? Ya. Sekarang jelas, mudah-mudahan besok juga masih jelas, mudah-mudahan sebulan lagi juga jelas. Setahun lagi masih jelas, mudah-mudahan ya. Oke. Baik, dari frase tadi ada frase nomina dan ada frase verba. Kita lanjutkan diskusi kita tentang kalimat simplex. Nah, ya kalau misalkan ujiannya lupa, pas waktu ujian lupa, saya kan juga lupa nilainya, gitu kan. Lupa harusnya kasih nilai bagus, akhirnya jadi nilainya jelek, kan nggak masalah kan? Sama-sama lupa soalnya. Lah gimana biar bagus ya, biar saya nggak lupa ngasih nilai bagus ya, biar tetap diingat-ingat ya materinya. Kalau komplain itu Mbak Nuri kan, kalau sampean komplain saya kan gampang. Loh ini loh hasilnya, jawabannya begini, ini kan salah, ini kan benar. Mau komplain yang mana? Kalau komplain itu kan kalau misalkan saya salah, harusnya sampean benar, ternyata saya salahkan, silakan komplain. Lah kalau misalkan bener jawabannya salah, saya salahkan, terus mau komplain gimana? Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Nggak apa-apa, Mbak Emma, silahkan ya.
Silakan bergabung. Silakan bergabung. Baik, berikutnya dari frasa kita lanjutkan ke kalimat simplex. Apa yang dimaksud dengan kalimat simplex? Kalimat simplex adalah kalimat yang mempunyai satu kata kerja. Sebetulnya kalau simplex itu kan ya dari katanya itu simple gitu, simple atau sederhana. Kalimat simple, kalimat sederhana, kalimat simplex. Ya biar kelihatan keren itu tambahin simplex, ada X-nya belakang. Ya, kalimat sederhana. Apa yang dimaksud dengan kalimat simplex? Kalimat simplex adalah kalimat yang hanya memiliki satu kata kerja. Contoh, Dina sedang bermain boneka di rumah. Genta. Ya. Mbak Nuri sedang belajar, sedang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Mbak Emma baru saja datang atau baru saja masuk kelas bahasa Indonesia. Ya. Mbak Nadia sedang sedang membuka laptop misalkan. Jadi hanya ada satu kata kerja. Ini contoh Mbak Emma, hanya contoh. Ini nggak ada hubungannya loh ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Yang nggak komen berarti sedang tidur gitu aja kan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan kalimat simplex adalah kalimat yang hanya memiliki satu kata kerja. Oke. Nah, kalau misalkan yang lebih dari satu kata kerja bisa jadi nanti masuk ke kalimat apa kemarin yang sudah kita diskusikan, masih ingat? Kalimat majemuk bisa masuk ke sana nanti. Berarti bukan kalimat simple lagi, tapi sudah menuju ke kalimat yang kompleks, yaitu yang majemuk. Oke, yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, gitu. Nah, ini kalimat kompleks. Ya, perbedaannya ya jelas. Kalau tadi simplex itu hanya satu kata kerja, kalau kalimat kompleks itu berarti terdiri dari dua struktur atau lebih dari kata kerjanya. Nah, gitu. Ingat, verba itu kata kerja. Jadi, yang dimaksud, sekali lagi, yang dimaksud dengan kalimat kompleks adalah sebuah kalimat yang memiliki lebih dari dua buah kata kerja. Oke. Nah, gitu. Atau dua buah struktur. Nah, gitu. Nah, kalimat kompleks ini juga disebut juga dengan kalimat majemuk. Oke. Mbak Nuri, baik kalimat simplex maupun kalimat kompleks itu pasti selalu tersusun atas subjek, predikat, objek maupun keterangan. Bisa jadi kedua jenis kalimat itu terdiri atau tersusun dari beberapa unsur itu. Cuman sekali lagi yang dimaksud dengan kalimat simplex tadi kan dijelaskan dari pengertiannya sangat jelas sekali. Yang dimaksud dengan kalimat simplex itu hanya terdiri dari satu buah predikat, satu buah kata kerja. Sementara kalau kalimat kompleks itu lebih dari satu. Nah, gitu kan. Nah, contoh ya, kalimat kompleks ini juga disebut juga dengan kalimat majemuk. Nah, contoh di sini. Bidu akan lulus ulangan. Lulus ulangan apabila ia rajin belajar. Lulus dan rajin belajar. Rajin. Itu ada dua buah verba atau ada dua buah kata kerja atau predikat. Oke. Kalau misalkan Mbak Citra masih mempertanyakan majemuk dua kata kerja itu apakah dua kata kerja, kembali lagi diingat-ingat bahwa kalimat majemuk itu ada beberapa jenis gitu kan kemarin kan, ya, termasuk salah satunya yang bisa memiliki lebih dari satu kata kata kerja juga, itu juga termasuk kalimat majemuk gitu kan.
termasuk yang kita jelaskan ini yang dimaksud dengan kalimat kompleks ini. Oke. Nah, kalimat kompleks dibagi menjadi dua, yaitu kalimat setara dan kalimat bertingkat. Itu kan kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu setara dan bertingkat. Ini sebetulnya sudah kita diskusikan tentang kalimat majemuk ini. Ya, setara berarti gabungan dari dua pola kalimat yang setara, yang sama. Bukan berarti yang dimaksud sama itu berarti kalimatnya itu sama persis, tidak, tetapi memiliki kedudukan yang setara. Itu sudah kita diskusikan pada semester yang sebelumnya. Nah, gitu. Contoh, Raffi membeli buku dan Mega membeli buku juga. Ini bisa jadi seperti ini. Sama-sama predikatnya sama, bisa jadi predikatnya sama. Ya, verbanya sama. Bisa jadi kalau kalimatnya juga memiliki verba yang berbeda, bisa jadi itu kalimat yang setara. Ya. Nah, ini bisa digabungkan. Kemarin kan Raffi dan Mega membeli buku, ini sudah kita diskusikan, oke? Yang pada pertemuan pada semester yang satu kemarin. Nah, kalimat bertingkat adalah kalimat yang memiliki pola ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Artinya nggak setara lagi. Kalau salah satunya dihilangkan, artinya pengertiannya akan sangat jauh berbeda. Diba, ini contohnya nih. Diba sedang memilih baju di toko menjadi nih Diba sedang memilih baju di toko. Nah, anak kecil yang bernama Diba itu sedang memilih baju di toko depan rumahku. Nah, ini adalah kalimat bertingkat, yaitu ada yang menjadi anak kalimat, ada yang menjadi induk kalimat. Mana anak kalimatnya? Anak kalimatnya ini. Oke. Anak kalimatnya adalah ini. Anak kecil yang bernama Diba itu sebetulnya adalah kepanjangan dari Diba ini kan. Ada tambahan keterangan sebagai kata ganti keterangan subjek gitu kan. Ya, anak kecil. Nah, itu anak kecil yang bernama Diba. Nah, itu. Ini adalah anak kalimatnya sedang memilih baju di toko depan rumahku. Nah, itu. Contoh yang lain juga sudah kita diskusikan kemarin. Contoh ya, yang kemarin. Ya. Contoh misalkan kalimatnya Pak Budi sedang mencuci baju di saat ibu datang dari pasar. Nah, itu kan. Jadi yang utama mana sih yang ingin disampaikan informasinya? Pak Budi sedang mencuci baju. Nah, gitu kan. Nah, cuman ada kalimat lain sebagai tambahan sebagai informasi, yaitu ibu datang dari pasar. Nah, itu adalah anak kalimat. Nah, ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya tolong teman-teman buka kembali diskusi kita, pelajaran kita di semester yang sebelumnya tentang kalimat majemuk, oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, bisa jadi seperti itu. Nuri membeli sayur, itu kan sebagai induk kalimatnya kan? Nah, itu Mbak Nuri sedang membeli sayur saat hujan deras. Nah, gitu kan sebagai kalimat majemuk, tapi bukan setara, tetapi dia bertingkat sebagai tambahan informasi. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan ini bisa difahami ya, jelas ya. Belum? Maksudnya belum jelas. Mbak Gadis ada yang belum jelas. Kalau belum jelas di mana letak ketidakjelasannya? Oh, belum ada pertanyaan. Saya kira belum jelas. Oke.
Jadi untuk malam ini diskusi kita kayaknya sampai di sini, ya. Diskusi kita sampai penjelasannya sampai di sini dulu. Jadi pada pertemuan yang pertama ini, yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan tanggapan yang tepat, memberikan tanggapan yang baik dari sebuah informasi. Tadi sudah kita jelaskan prosesnya, yaitu yang pertama, fahami dulu informasinya, fahami dengan baik, ya. Yang kedua yang kedua ambil kesimpulan, ya, dari informasi itu berdasarkan berdasarkan dari unsur-unsur yang sudah kita diskusikan, yaitu 5W1H tadi, ya. Itu ambil kesimpulan dari situ, ya. Nah, kemudian barulah silakan teman-teman berdasarkan kesimpulan itu untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan komentar yang tentunya juga komentar yang tepat, yang baik, yang sesuai, gitu ya. Jangan sampai memberikan komentar yang bisa menyebabkan polemik, yang bisa menyebabkan masalah, yang bisa menyebabkan hal-hal yang justru akan merugikan kita. Oke, itu yang topik yang sudah kita bahas yang pertama tadi. Yang kemudian yang kedua yaitu tentang frase dan kalimat simplek dan kompleks. Frase ada dua, yaitu frase verba dan ada frase nomina. Ya, bagaimana perbedaannya masing-masing, bagaimana membedakan, tolong diingat-ingat, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat simple, ya, simplex, yaitu yang hanya terdiri dari satu kata kerja saja. Dan ada yang kedua adalah kalimat kompleks atau disebut juga dengan kalimat majemuk. Oke, teman-teman, saya kira pertemuan kita, diskusi kita sampai di sini. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilahkan teman-teman untuk rajin buka-buka baca bukunya, ya. Di situ saya tanya sekarang, teman-teman tugasnya sudah banyak belum nih? Masing-masing mata pelajaran sudah memberikan tugas belum nih? Oke, baru sosiologi. Nah, karena baru satu, kalau gitu teman-teman supaya juga ada kegiatan berikutnya, ada yang masih belum dapat buku? Ada yang belum dapat buku sampai hari ini? Oke, kalau untuk yang belum dapat buku, nanti tolong dibantu dulu ya, karena mungkin prosesnya masih di Pak Mintar. Yang mudah-mudahan nanti bisa secepatnya, ya. Modulnya, ya, itu modul untuk 1 tahun, ya. Jadi modul itu untuk 1 tahun, bukunya itu untuk 1 tahun. Gitu, Mbak Gadis, ya. Makanya seperti yang saya sampaikan, untuk satu buku, contohnya untuk bahasa Indonesia, itu kan ada 10 bab, 10 tema, itu nanti dipelajari selama 1 tahun. Oke, ya. Paham, ya? Nah, sekarang tolong teman-teman nanti dibuka halaman 106. Di sana ada sebuah artikel yang judulnya Polisi vs Kejahatan Ekonomi. Nah, itu di halaman 105 dan 106. Itu silakan dibaca. Nah, kemudian silakan dijawab
pertanyaan soal nomor 2, 3, dan 4 saja. Ya. Nomor 1 itu kan berisi artikel. Pertanyaannya kan nomor 2 ada A, B, C, D. Kemudian soal nomor 3 dan 4 itu silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan dan dikumpulkan. Saya kasih waktu kurang lebih, kalau 1 minggu bisa satu minggu ya, cukup nggak? Nanti kalau lama-lama nanti dibiarkan nyantai malah ketemu-temu sama yang lain nanti ya. Jadi 1 minggu bisa ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Jadi sekali lagi dibuka bukunya halaman 105 dan 106. Silahkan dikerjakan di halaman soal di halaman 106 ya. Nomor 2, 3, dan 4 saja ya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Baik, kalau kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tunggu nanti jawabannya dikirimkan ke saya ya, seperti biasa. Boleh lewat chatting FB atau boleh lewat email saya. Oke ya? Ini ya namanya juga ini Mbak Aini. Kan dari mana saya bisa ngambil nilai kalau tidak dari tugas-tugas ya. Oke, baik teman-teman, kalau begitu untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan memberi manfaat buat teman-teman ya. Oke. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tugasnya saya tunggu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi